injection atau intravena injection ya, yang normal ya, basic-basic. Terus bentuk dosisnya ada yang tetes, ada yang salep, ada yang wash gitu ya, tipenya kayak washing. Ada yang injeksi, ada yang tablet tapi sustain release, ada yang tablet biasa, ada yang bentuknya kapsul, ada yang sirup. Pertama eye drop ya, eye drop itu yang paling sering kita resepkan ya. Nah, preparasi atau sediaannya itu ada macam-macam, Rek. Ada yang multiple dose. Multiple dose itu kayak yang tetes biasanya, yang kita kasih, yang dia itu bisa dipakai berkali-kali. Nah, itu namanya multiple dose. Sisinya biasanya 5 sampai 10 mili. Tapi setelah dibuka maksimal penggunaannya sampai 3 bulan aja. Terus yang mini dose itu kayak gini. Nah, jadi dia bentuknya mini, isinya 1 mili biasanya satu gini. Terus ini dibuklek ya, ini dibutek tek tek, dibuka ininya, bisa ditutup lagi, reclosable. Nah, tapi maksimal penggunaannya 1 jam setelah 1 jam, 1 hari setelah dia dibuka. Tuh, jadi kayak 1 hari harus dihabiskan. Nanti besok pakai ini, besoknya pakai ini gitu. Itu namanya mini dose ya. Ada lagi yang mono ya, jadi cuma satu kali, sekali pakai dibuang gitu. Jadi tutupnya nggak bisa ditutup. Oke, ada salep ya atau eye ointment. Tujuannya pemberian salep dibanding drop, dibanding tetes untuk meningkatkan kontak mata sama medikasinya gitu. Jadi biar kontaknya lama. Itu ada yang water soluble sama oil base ya. Kalau oil base biasanya berasal dari Vaseline ya, petroleum atau parafin. Si ointment ini lebih dipilih buat anak-anak, Rek. Biasanya ya. Ada periocular injection, ada intraocular injection. Periocular injection biasanya biar obatnya itu langsung ya bisa melewati si corneal epithelial barrier sama conjunctiva epithelial barrier. Itu dia biar obatnya nyampe ke belakang lensa sama irisnya. Pemberian periokular ini biasanya pada obat-obat yang sifatnya eh, lipid ya, low lipid soluble. Jadi nggak nggak larut lemak. Jadi dia nggak bisa penetrasi dengan maksimal. Makanya langsung dikasih periocular injection. Gitu. Terus ada yang intraokular. Intraokular salah satunya intravitreal ya. Jadi langsung ke targetnya ya. Target site. Targetnya kemana? Kalau ini ke vitreous gitu. Contohnya pada pasien-pasien endoftalmitis. Kan dalamnya tuh itis ya. Ya udah langsung kasih antibiotik ya. Intravitreal kayak gitu. Ada yang bentuknya tablet ya. Tablet tapi sustain release. Jadi maksudnya dia itu eh, dia lebih stabil karena aktivasinya disustain, ditahan gitu loh, diperpanjang aktivasinya dia. Jadi dia lebih stabil, terus peaksnya ya ketika obat kerja sama turunnya itu biar nggak jeglek gitu. Jadi dipertahankan. Terus contohnya kayak apa? Acetazolamid itu ternyata ada sediaan yang ini sustain release ya. Kalau dikasih acetazolamid yang biasa, tablet yang biasa itu akan menurunkan TiO dalam 10 jam ya. Kalau si SR itu dia bisa stay sampai 20 jam, 2 kali lipat lebih lama stay-nya. Terus ada IV ya, ya udah dia dikasih pemberian IV aja. Atau, nah kita bahas per obat-obatannya nih sesuai sama lokasinya. Yang pertama Mediatricum. Nah, pertama Mediatricum. Jadi fungsinya dia agar midriasis, biar midriasis tuh bola matanya atau irisnya. Tuh. Ada dua obatnya, antagonis muskarinik ya, kan dia midriasis ya. Muskarinik dia tuh yang mendorong kontraksi muskarinik. Antagonis berarti dia tidak ya, tidak mendorong kontraksi, makanya dia midriasis. Itu apalanya itu yang paling sering dipakai si antagonis muskarinik ini karena sifatnya dia short action. Dia kerjanya cepet ya. Makanya kalau pemeriksaan oftalmoskop ya, segmen posterior itu dideteksi sama sulfas atropin dulu biar midriasis matanya. Itu dan kenapa kok dipilih itu? Karena
Short action dia kerjanya bentar kok aman jadi paling aman. Atau tropicamid atau siklopentolat ya. Pilihan midriatikum lainnya. Adrenoreseptor alfa agonis ya yang agonis. Tuh, dia midriatik agen tanpa mempengaruhi refleks cahaya pupil atau akomodasi. Jadi refleks cahayanya masih positif meskipun udah dikasih midriatil. Gitu. Itu juga boleh ya. Mau kasih juga boleh pakai ini. Contohnya phenylephrine. Nah, kebalikannya miotik, dia agonis muskarinik. Dia yang mendorong muskarinik terjadinya kontraksi sehingga miosis dia. Ya, pupilnya kontriksi, menarik taji sklera dan membuka anyaman trabecular meshwork. Biasanya dengan dibikin miotikum itu akan meningkatkan aliran aquos. Itu contohnya kayak apa? Pilokarpin, asetilkolin, karbakol, kayak gitu-gitu ya. Atau kebalikannya, kalau ini agonis, ini antagonis, adrenoreseptor alfa. Gitu. Terus di otot ciliaris, otot ciliaris sama, dia ada yang bikin relaksasi ototnya, ada yang bikin kontraksi. Tuh. Kalau yang relaksasi, dia antagonis muskarinik. Relaksasi, ingat ya, muskarinik yang agonis itu dia bikin kontraksi pokoknya. Oke. Nah, kalau yang ini dia bikin relaksasi. Ini relaksasi. Nah, antagonis ya. Jadi ototnya paralisa ototnya. Tuh, untuk mencegah akomodasi. Kalau kontraksi sama ya, bikin spasme atau bikin kontraksi yang menyebabkan akomodasi. Kalau yang sikloplegik contohnya atropin ya, tropicamid, siklopentolat tadi ya, sama kayak ini ya. Kalau kontraksi pilokarpin, karbakol sama etiopia. MJ ya, tempatnya si asetilkolin sama kolin esterase. Nah, kalau si pilokarpin ini bisa dihapus ya, bisa didegradasi sama kolinesterase, sedangkan karbakol itu sulit ya, jadi dia lebih poten dan waktu kerjanya lebih panjang. Caranya dia menurunkan tekanan intraokuler dengan meningkatkan aliran keluarnya. Sama, dia stimulasi langsung ke reseptor postsinap pada NMJ otot siliar untuk melepaskan asetilkolinnya. Lepas terjadilah kontraksi badan siliarnya. Kalau kontraksi, aliran aquosnya jadi meningkat gitu ya. Oke, kalau di badan siliaris itu ada beta blocker, agonis alfa, kayak gitu-gitu ya. Dia fungsinya sama, fungsinya untuk menurunkan si tekanan intraokuler. Yang pertama yang paling sering ya kita temui si beta blocker. Beta blocker fungsinya kerjanya itu dia memblok adrenoreseptor beta ya, namanya juga beta blocker. Jadi dia memblok reseptor si beta pada di mana di pembuluh darah aferen sehingga terjadilah vasokonstriksi dan filtrasinya sama pembentukan aquosnya jadi turun. Jadi dia kerjanya di menurunkan produksi aquosnya gitu. Tapi hati-hati ya, beta blocker pemberian topikalnya ada efek sampingnya. Dia bisa bikin bradikardi, heart rate-nya rendah. Contoh obatnya timolol, metipranolol. Biasanya yang topikal ini digunakan pada glaukom yang kronis ya.
Terus salah satunya ada agonis alfa 2. Ya, agonis alfa 2. Kalau ini bloker beta, agonis alfa 2 dia menstimulasi reseptor alfa pada terminal saraf adrenergik yang menginervasi badan siliaris. Dia makin distimulasi badan siliarisnya sehingga pembentukan aquosnya jadi turun produksinya. Jadi beta blocker sama agonis alfa 2 itu kerjanya di menurunkan produksinya. Contoh obatnya alfa 2, brimonidin, apraklonidin. Lanjut ke agonis alfa beta. Nah, dia itu bikin dilatasi pembuluh darah episkleral. Ya, di vena episkleralnya dia bikin dilatasi. Kalau venanya dilatasi, alirannya juga makin banyak yang keluar ya. Jadi dia kerjanya untuk meningkatkan alirannya atau meningkatkan jalan keluarnya. Itu contohnya epinefrin, dipiferin. Atau ini pilihan kedua ya, paling banyak dipakai inhibitor karbonat anhidrase. Ya, ingat tadi pembentukan humor aqueous salah satunya dibantu sama karbonat anhidrase. Lah ini dihambat ya, dihambat, diinhibit ya. Jadinya produksinya akan menurun karena dia mencegah sintesa bikarbonat sehingga transport airnya juga turun, pembentukan aqueousnya jadi turun. Tapi hati-hati, dia efek sampingnya bisa bikin rash ya, bikin ruam, kulitnya jadi merah-merah. Contohnya kayak acetazolamid yang PO atau IV. Nah, ini biasanya pilihan ya yang dipilih untuk pasien-pasien yang glaukoma akut ya. Biasanya pertama kasih loading dose 500 mili dulu. Tapi hati-hati kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama dia sifatnya toksik. Kalau nggak mau PO mau topikal boleh kasih dursolamid ya. Tapi hati-hati pada pasien kontraindikasi beta blocker. Hati-hati kasih dursolamid ini. Oke, kita lanjut ke retina. Nah, retina ini ada osmotik agen. Fungsinya dia meningkatkan osmolaritas serum. Kalau osmolaritas serum meningkat, otomatis TiO-nya juga turun. Volume vitreusnya juga ikut turun. Ini juga boleh pilihan untuk pasien glaukom. Contohnya apa? Manitol ya, manitol IV, urea, gliserin, isosorbit. Ya, yang PO itu isosorbit. Ada AIS ya, antiinflamasi steroid, golongan steroid. Kerjanya menghambat enzim fosfolipase yang nanti merubah fosfolipid menjadi asam arakidonat biar gak terjadi ini proses inflamasi. Jadi dihambat sama antiinflamasi steroid. Jadi fungsinya namanya antiinflamasi untuk inflamasi intraokular sama pasien-pasien imunosupresan atau graft rejection. Kayak habis ditransplant, nah kayak gitu-gitu orang biasanya kasih AIS dulu ini. Tapi hati-hati ya, efek sampingnya dia bisa bikin glaukom, katarak, infeksi virus atau bakterinya eksaserbasi atau makin parah. Bikin midriasis, kerusakan sklera, sama kelopak matanya jadi atropi. Tuh, makanya hati-hati ya, karena penggunaan steroid ini bisa meningkatkan tekanan intraokular. Nah, kortikosteroid apa yang paling meningkatkan sih? Dexamethasone ini ya. Dexamethasone dia paling meningkatkan TiO sebanyak ini. Yang paling rendah hidrokortison 0,5 ya, dia cuma meningkat 3 milimeter air raksa aja. Oke, kalau tadi AIS ini AINS ya, non steroid. Dia hambatnya di COX ya, yang akan merubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini kan salah satu mediator inflamasi. Dihambat tuh dia. Makanya fungsinya untuk inflamasi intraokular. Biasanya dipilih yang topikal, yang diclofenac, flubiprofen, ketorolac atau suprofen. Terus ada antihistamin sama kromolin ya, antihistamin. Jadi dia menetralisir efek histamin dan menghambat sel masnya biar nggak pecah, biar nggak degranulasi. Fungsinya pada pasien-pasien alergi ya, terutama konjungtivitis alergi. Topikalnya biasanya pakai kromolin sodium, ladoksamid, nafazolin, tuh ya. Ada eh, kalau yang murni antihistamin aja sih feniramin. Terus ada anestesi lokal. Nah, anestesi lokal ini juga sering dipakai ya, terutama pada
oftalmologi itu sering ya dipakai baik itu untuk diagnostik maupun untuk terapeutik ya pada pembedahan misalnya. Kalau diagnostik salah satunya nanti dipakai pas apa? Pas pemeriksaan TIO. Nah, kita kan pakai anestesi itu lokal. Nah, topikalnya itu ada kokain, proparakein, ada tetrakein, PHKin, kayak gitu ya. Regional anestesi contohnya kokain ya. Drug of actionnya dia lebih rendah daripada bupivacain atau lidocain atau tetrakain. Gitu. Terus ada analog prostaglandin. Fungsinya apa? Sama untuk pasien glaukom. Tujuannya dia meningkatkan aliran aqueousnya di uvosclera sehingga TO-nya jadi turun. Jadi dia prodrug ya, prostaglandin faktor 2, analog prostaglandin yang bisa tembus kornea. Dia mengaktifasi metaloproteinase sehingga harusnya aliran keluar itu ada resistensinya. Jadi resistensinya diturunkan biar nggak ada tahanan, biar alirannya wis keluar aja. Analog prostaglandin, dia paling efek sampingnya paling kecil di antara obat glaukoma yang lain. Tuh contohnya latanopros, travoprost, yang pros itu. Ada antimetabolit. Nah, fungsinya dia untuk penyakit-penyakit inflamasi yang severe, yang parah, Rek, kayak Behcet syndrome, simpatetik oftalmia, itu contohnya 5 fluorourasil sama mitomycin. Ya, itu untuk pokoknya antiinflamasi okular ya, yang sifatnya itu parah. Ada obat-obatan anti mikroorganisme. Yang pertama antibiotik ya, berarti dia menghambat bakteri ya. Dia ada dua rek sediaannya. Kalau yang topikal ada yang tunggal ya, kayak kloram, cipro, genta, gitu. Ada yang kombinasi. Kombinasinya mesti sama polimixin ya, polimixin basitrasin, polimixin neomycin. Nah, itu antibiotik kombinasi ya. Terus ada juga antifungi. Nah, antifungi itu dia kerjanya itu akan merusak ya atau menyebabkan membran selnya jamur itu bocor rek gitu. Jadi pecah, jadi rusak si membran selnya jamur. Topikalnya ada kayak amphoterisin, natamicin, miconazole. Oralnya ada fluconazole 800 mg sehari atau ketoconazole 400 mg sehari. Ada antivirus, dia menghambat pertumbuhan virus dengan cara menghambat polimerase DNA. Jadi biar nggak replika dia, biar nggak makin banyak, biar nggak berkembang biak si virusnya. Jadi dihambat di situ. Contohnya yang topikal ada idoxuridin, trifluridin ya, vidarabin. Kalau oral ada aciclovir ya, ada oral ada IV, ada famciclovir, ganciclovir, foscarnet. Lain-lain ada neurotoksin kompleks ya, neurotoksin. Jadi dia sebenarnya toksin ke neuron. Dia menghambat konduksi neuromuskular dengan cara mengikat reseptor pada motor nerve terminal, pada ujung saraf motornya itu dihambat, diikat gitu. Jadi dia menghambat asetilkolin. Asetilkolinnya biar nggak keluar. Makanya bisa digunakan pada pasien-pasien blefarospasme, kan spasme tuh. Jadi asetilkolinnya dihambat. Blefarospasme sama strabismus. Nah, itu pilihannya dikasih neurotoksin ini. Contohnya obatnya apa? Botox ya, botulinum toksin. Nah, itu ya pilihannya. Ada artificial tears ya. Sering kita temui. Itu dia kerjanya sebagai air mata buatan ya. Mekanisme dengan cara demulsen sama emulien. Bikin permukaan mata kita itu lebih moist ya, lebih basah dan dilindungi ya dari kekeringan. Nama preparatnya Tears Naturale. Isinya biasanya ada selulose, hipomexolase, kayak gitu-gitu. Atau kayak biasanya mereknya biasanya Sendoliters gitu ya. Nah, ini eh, rangkumannya. Ini rangkumannya ya. Bisa anti glaukoma misalnya karbonik anhidrasa inhibitor atau beta blocker kayak gitu-gitu bisa. Oke, selesai. Nih, perempuan 50, mata kanannya merah, nyeri, silau, pandangan kabur. Visusnya turun ya, ada mix injeksi, ada flare and cell pada JOA-nya, ada keratik presipitat, ada hipopion. Pupilnya nggak bulat ya, pupilnya berarti irregular.
Irisnya nempel pada lensa, kepencet anjay. Nempel pada lensa ya. Pasien memiliki riwayat sendi. Tata laksananya apa, Rek? Ini curiganya kemana? Matanya merah. Ya, matanya merah, ada penurunan visus. Tuh. Terus ada hipopion. Irisnya melekat pada lensa. Riwayat nyeri sendi. Nah, itu arahnya ke uveitis ya, ke uveitis yang anterior. Jadi kalau uveitis itu kan itis ya, itis di dalam. Iris ya, iris sama badan silernya infeksi. Jadi kita kasih obat-obatan ya, sikloplegik. Itu kasih sikloplegik biar si irisnya ini relaksasi. Kasih sikloplegik topikal karena ada itis, ada inflamasi, kita kasih steroid oral atau steroid topikal ya, dia uveitis anterior ya. Ini mata kanan tiba-tiba nyeri, pandangan kabur, nyeri kepala, mual, muntah. Nah, visusnya turun tuh yang kanan. Injeksi konjungtiva, edem kornea, CUA-nya dangkal, TO-nya tinggi. Tata laksana awalnya kasih apa? Ini orangnya glaukom ya, glaukom yang akut nih. Kalau glaukom akut dikasih acetazolamid ya, kasih karbonat anhidrase inhibitor. Gitu. Jadi dia dikasih itu. Tujuannya kasih 500 ya awalnya. Tujuannya untuk menurunkan si TiO-nya itu ya. Oke. Ini benjolan kelopak mata kiri, benjolannya nyeri, terus eh, di setelah dieversi hiperemi, nyeri. Berarti dia masuk ke Diolum dah kak. bener, jaur diulum. Kasih apa? Insisi sama kuretase ya. Di kertasnya yang mana? Dia masuk si ini, masih fase infiltratif. Jadi dikasih antibiotik topikal aja. Insisi kuretase itu biasanya pilihan terakhir ya. Apalagi pada pasien-pasien yang kalazion, lek wis gak ono merah dan nyeri. Nah, itu pilihannya si insisi kuretase. Kalau ini kasih antibiotik aja. Lanjut. Nih, mata merah, banyak kotoran, Rek. Di temannya di sekolah punya keluhan yang sama. Pandangan kabur, berarti visusnya normal ya. Visusnya normal tapi matanya merah. Injeksi konjungtiva ada sekret, warnanya jernih, ada folikel. Nah, kasih apa nih? Kenapa nih orangnya? Konjungtivitis alergi. Coba dibaca lagi. Konjungtivitis benar, tapi konjungtivitis yang mana? Viral Kak, virus. Ya, benar. Kasih apa? Kalian mau kasih apa? Antivirus per oral. Konjungtivitis virus? Kasih antivirus? Oh, atau artificial tears. Ya, benar. Kalau konjungtivitis, kalau konjungtivitis yang virus itu masih belum perlu dikasih antiviral ya. Kalau antiviral itu dikasih kalau dia udah kena korneanya ya. Kalau keratitis itu baru kita kasih antiviral. Kalau masih konjungtivitis virus ya, ya kita kasih simptomatis aja. Itu insya Allah sembuh sendiri karena dia masih self-limiting disease ya. Oke, ini dia mau periksa pakai oftalmoskop dikasih midriatikum. Nah, biar eh, lama kerjanya singkat. Nah,
Pilih yang mana kira-kira dokternya? Di Midriatil. Nah, Midriatil yang mana yang short acting? Atropin ya. Ya, bener ya. Atropin ya. Nah, Midriatik di antara yang lain itu kan dua ini ya, phenylephrine sama si atropin ya. Jadi yaitu si atropin ini dia itu lebih short acting ya daripada si phenylephrine. Ini peningkatan TiO pada pasien glaukoma yang kerjanya spesifik terus efek sampingnya rendah. Yang mana? Inhibitor. Analog prostaglandin sih. Ya, bener ya. Yang pros ya. Pros itu dia efek sampingnya kecil ya. Inhibitor karbonat anhidrasa bener kok dia spesifik. Tapi dia masih ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya masih ada tuh bikin rush ya, bikin rush sama kalau dipakai lama dia bikin toksik. Ya, jadi yang paling oke sih analog prostaglandin. Golongan nih latanopros kayak gitu-gitu ya. Ini glaukoma sudut tertutup primer. Dikasih apa? Glaukoma sudut tertutup. Kalau sudah tertutup itu bukannya langsung operasi ya, Kak? Sebenarnya harus ya. Kalau primer ya harusnya dioperasi ya. Tapi nggak harus iridektomi. Banyak banyak macamnya sih. Kalau terapinya, terapi farmakonya. Kalau farmakonya, lek tutup itu biasanya kasih apa? Yang karbonat anhidrasa inhibitor bukan, Kak? Benar ya, karbonat anhidrasa ya. Oke. Ini mata merah, bengkak, keluar kotoran ya. Udah tegak nih diagnosanya konjungtivitis bakteri, tapi dia punya riwayat glaukom. Mau dikasih anti radang sama dokternya, golongan kortikosteroid. Nah, disarankan yang mana nih? Hidrokortison. Ya, bener ya. Sarankan yang hidrokortison karena dia kenaikannya cuma 3 milimeter air saya. Oke. Nih berobat ya setelah didiagnosa strabismus. Nah, mau kasih apa tuh? Botulinum toksin A. Ya, bener. Kasih botox ya. Jadi dia biar menghambat konduksi neuromuskularnya. Oke, lanjut ke tumor. Oke, tumor. Nah, tumor kita bahas yang ada di lid dulu ya, di palpebrian. Dibagi jadi 3, Rek. Benign, precancer, sama malignan. Kalau benign berarti kan masih jinak dia. Contohnya papiloma ya, simple papiloma, nevus, hemangioma, itu angioma, neurofibroma, sebaceous adenoma itu masih eh subtle ya, masih masih aman itu. Kalau pre-cancer, jadi dia belum cancer, tapi dia udah mengarah ke sana. Nah, contohnya kayak solar keratosis, karsinoma in situ, seroderma, itu. Kalau yang malignan, ya wis parah berarti ya. Contohnya SCC, squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, malignan melanoma, dan sebaceous gland adenokarsinoma. Itu yang malignan. Nah, ini contohnya itu papil ya. Jadi yang ijo-ijo ini kayak papiloma meskipun dia tampilannya kayak nggak ono papil-papile ya. Tapi dia disebut sama kayak papilari ini. Ya, simple papiloma. Nanti eh, PA-nya kan semua tumor itu wajib, nggak wajib sih. Kalau di Indonesia nggak wajib. Tapi harusnya semua tumor itu dicek PA untuk apa? Untuk ini, untuk benar-benar mengetahui ini tipe tumornya tumor yang mana, kayak gitu ya. Nah, terus
Si papiloma itu kan tadi ya dia non cancer ya, dia benign masuknya. Biasanya karena proliferasi dari sel epitelnya karena HPV. Jadi human papilloma virus karena HPV biasanya. Dia jadi apa proliferasi epitelnya bertambah banyak jadi pedunculated gini gitu. Terus ini nevus. Nevus apa rek? Tahu nevus? Nevus itu tai lalat ya, tai lalat ya. Jadi tai lalat itu sebenarnya dia masuk tumor yang pedunculated ya, tai lalat yang ada. Maksudnya bukan tai lalat yang rata, tapi tai lalat yang meninggi. Nah, itu masuk yang tumor. Tapi tumor yang masih benign gitu. Itu ini ya, nevus ini ya. Selama dia tidak ada ini, nggak ada kehilangan marginnya, tepi tepi eyelidnya, dia berarti masih benign. Tuh, ini bulu matanya masih ada, terus orangnya juga meleknya masih normal gitu loh, nggak ada kelainan. Terus ada juga yang namanya seborrheic keratosis. Nah, keratosis seborrheic. Jadi dia warnanya itu biasanya khas ya, warnanya kecoklatan atau kehitaman. Dan dia eh warty kayak wart gitu, kayak apa namanya? eh Apa sih kayak kutil ya. Jadi dia kayak kutil munculnya di permukaan kulit itu dia masih aman masih benign nih. Nah ada juga yang namanya santelasma. Santelasma ini karena deposit lemak ya, jadi di dalam tubuh orangnya kemungkinan ini lemaknya sangat tinggi. Nah tingginya lemak itu dia akan prefer berada di daerah yang jaringan jaringan ikatnya itu lebih longgar-longgar. Contohnya di mata. Makanya dia muncul tuh lemaknya di mata itu namanya santelasma. Atau bisa juga jadi itu neurofibroma. Neurofibroma kayak gini ya tampilannya dia gede itu eh, neurofibroma. Jadi neuron sama fiber ya sama jaringan ikatnya. Itu biasanya karena nervous peripher. Tapi dia masih benign ya, dia masih benign. Tuh. Atau ini hemangioma. Nah, kapilari hemangioma. Jadi hemangioma di kapiler. Tuh. Jadi dia itu benign masih aman. Jadi ini cuma karena eh, blood vesselnya, kapilernya yang mengalami abnormalitas gitu. Jadi di atasnya si blood vessel, makanya kayak strawberry birthmark ya. Jadi kayak tompel tapi warnanya merah itu hemangioma itu. Biasanya eh hilang kok. Biasanya muncul pada bayi. Nanti seiring bertambahnya usia dia akan hilang sendiri. Gitu ya. Terus kita masuk ke malignan. Ini malignan semua nih. SCC ya squamous cell carcinoma, ini basal cell carcinoma, sama ini Meibom. Kelenjar Meibom carcinoma. Nah, kita bahas si SCC. Nah, SCC itu dia sering ya muncul. SCC, BCC itu sering muncul. Sering ditemukan maksudnya. Kausanya SCC, BCC itu karena kerusakan sinar matahari, Rek, karena terpapar oleh UV ya, sinar UV. Makanya dia mengarah ke malignancy. Itu. Makanya jangan lupa pakai sunscreen kalian ya. Terus SCC ini dia tampilannya kayak malignansi lainnya, yang mana tepinya itu dia irregular ya, tepinya irregular, terus dia biasanya hiperkeratosis, terus ada ulkusnya, nih ada ulkusnya, terus dia loss of eyelid margin, tepinya itu ada kerusakan, entah ini nanti bentuknya kayak gini yang nggak bisa menutup sempurna atau dia madarosis nih bulu matanya hilang nah, kayak gini nah itu udah mengarah ke tanda-tanda yang malignansi itu terus cara membedakan SCC sama BCC gimana nah kalau BCC itu biasanya pearly papul atau nodul nah, awalnya lama kelamaan dia akan luka ya luka membentuk yang namanya ulcus rodent. Nih, ini BCC. Ini ulcus rodent ini namanya, Rek. Atau
kayak luka kayak digigit tikus. Nah, kayak gini. Ini namanya ulkus rodent. Khasnya punyanya BCC. Ah, terus eh kalau yang si SCC dia hiperkeratosis ya, ada ulkus sama krusta. SCC ini dia lebih agresif dia daripada si BCC. Kalau dicek PA, kalau BCC itu biasanya ada sel palisading. Kalau yang SCC ada pearly gitu. Terus ada sebaseous adenokarsinoma. Nah, jadi dia itu eh, malignan ya, karsinoma yang kena di kelenjar sebaseanya. Biasanya kelenjar meibom atau nama lainnya sebaseous cell carcinoma. Sering misdiagnos orangnya karena tampilannya itu mirip blefaritis ya, mirip-mirip kayak blefaritis padahal dia CA gitu. Tapi dia uncommon ya, nggak kayak SCC, BCC itu kan paling sering ditemukan. Terus marginnya biasanya sulit secara klinis tuh sulit sulit dikonfirm gitu loh, Rek, karena dia tepinya itu kan nggak kelihatan banget. Ini kan tumor lid ya, tumor tepi margin ya, terutama palpebrae. Dia sulit diidentifikasi tepinya karena dia lebih spread, jadi lebih luas lesinya itu bisa sampai ke konjungtiva itu dan bentuknya juga multivokal, jadi bentuknya aneh-aneh ya, nggak sama itu. Terus dia si sebaseous carcinoma ini dia bisa metastase baik itu regional maupun ke tempat yang jauh. Oke, kita lanjut ke orbital. Ya, tumor yang ada di orbital. Ada lipodermoid nih. Lipodermoid. Jadi dia pertumbuhan abnormal dari jaringan adiposa gitu. Yang ada di epibulbar. Bulbar ya tepinya itu ada jaringan adiposanya, Rek. Nah, jaringan adiposanya itu mengalami pertumbuhan yang abnormal itu namanya lipodermoid. Atau ini rhabdomyosarkom ya, myosarkom. Jadi dia itu eh, oma ya, dia itu masuk ke sarkom ya, sarkoma soft tissue ya, yang malignan, yang ganas ya kayak gini tampilannya. Itu terbuat dari apa? Dari sel-sel otot ya. Betul. Ya mirip-mirip kayak inflamasi, kayak proses inflamasi. Padahal dia oma ya, dia sarkoma. Terus ada dermoid. Nah, ini dermoid kista eh, atau, tumor-tumor dermoid. Nah, itu biasanya karena sakusnya ini tertutup, Rek. Sering terjadi, sering ditemukan pada anak-anak juga ini. Karena ketutupan epitelnya di sini, epitel ektodermal. Betul, dia biasanya massa. Terus ada tumor intraokuli, melanoma maligna. Melanoma maligna itu awalnya dari nevus atau dari andeng yang muncul di dalam mata, Rek. Awalnya dari nevus nih. Entah itu bisa di koroidnya ya, bisa di koroidnya, 85% di koroid. 9% dia ada di badan silier, 6% ada di irisnya. Nah, jadi awalnya melanoma maligna itu dari andeng-andeng atau nevus ya. Nanti dia diobservasi. Ya, kalau kalian pas oftalmoskop misalnya, pas periksa segmen posterior, kok tiba-tiba ada nevus ya, kok ono andeng-andeng. Nah, diobservasi, kalian observasi nevusnya datar nggak ada pembesaran, tepinya rata gak, terus warnanya uniform, warnanya sama semuanya. Itu berarti jinak, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nevusnya udah ada nggak datar ya, dia nggak datar, terus ada pembesaran, tepinya nggak rata, warnanya beda-beda. Ini agak lebih muda, ini agak lebih gelap. Nah, itu udah mengarah ke melanoma maligna, biasanya unilateral. Keluhannya orangnya biasanya cuma mengeluh burem aja. Nanti tampilannya kayak ablasi atau bisa ditemukan adanya glaukom. Tuh, kalau disertai dengan nyeri langsung kalian periksa pakai USG ya. Lah melanoma maligna ini rawan mengalami metastase. Bisa ke hepar yang paling banyak. Dalam 1 tahun nih melanoma malignannya ini bisa metastase ke hepar atau ke jaringan intraokular, contohnya ke sklera.
atau intravaskuler. Nah, kalau udah masuk intravaskuler nanti makin luas bisa ke seluruh tubuh ya. Tata laksananya di radioterapi, reseksi lokal selama eh, CA-nya ini masih kecil atau enuklease diambil semuanya ya. Ada metastase ke koroid, nih, metastase ke koroid. Nah, jadi dia eh, aslinya bukan tumor dari mata, tapi aslinya dia metastase dari tempat lain. Contohnya CA mame, CA paru, CA urologi ya, atau CA GI tract. Simptomnya buram sama fotopsia. Jadi orangnya kayak melihat tampilan kilat-kilatan cahaya gitu ya. Terus nanti koroidnya, lapisan koroidnya itu tampak meninggi dan pucet ya, nggak ada pigmen kayak gini, dia pucet. Tampilan kayak ablasio. Diferensial diagnosisnya melanoma maligna ya, sama-sama di koroid. Tapi yang amelanotik, tapi yang bukan warna hitam. Kalau melanoma maligna kan biasanya warna hitam, itu yang ada melaninnya. Dedenya melanoma maligna yang amelanotik, yang nggak ada melaninnya. Jadi tampilannya kayak putih ya. Kasih USG sama FNAB. Tata laksananya tinggal di kemo sama di radioterapi lokal ya, lokal atau kita tata laksana awalnya ya, dasarnya. Oke. Retinoblastoma nih sering ya pada anak-anak biasanya kurang dari 3 tahun 60% muncul. 30% biasanya bilateral karena akibat dari tersupresinya gen RB. Gen RB ini dia gen supresor atau gen anti onkogen, gen anti CA lah intinya. Nah, karena dia non herediter ya, jadi dia eh, ter- terganggu ya, terganggu gennya akhirnya RB-nya ini akhirnya gak ono kan, RB-nya non aktif ya, jadinya otomatis nggak bisa menekan CA itu. Kalau diambil retinoblastoma dicek PA itu dapat ditemukan ini sel roset ya, Flexner sama Weinsteiner, bentuknya kayak bunga gini. Simptomnya leukokoria strabismus. Tata laksananya tergantung ya seberapa besar dan seberapa parah. Bisa fotokoagulasi laser atau krio atau radioterapi atau enuklease ya, kalau udah parah diambil. Ini kan leukokorea tuh, yang ini masih oke. Orbital, kalau kena orbital atau sklera sama otak, itu biasanya dibarengi sama kemoterapi. Nggak di retina, nggak di retinanya aja gitu maksudnya. Kalau udah kena sklera atau kena otaknya, itu dibarengi sama kemoterapi. Lanjut laserasi. Nah, eyelid laserasi itu sebenarnya masih kompetensinya kita, kecuali pada lokasi-lokasi tertentu. Contohnya kayak gini, margin. Nah, ini kena tepi nih, kena tepinya ya. Jadi dia harus di repair secara hati-hati karena berhubungan sama estetika. Tuh, biasanya kausanya karena injuri olahraga, kekerasan, trauma, kecelakaan ya, trauma motor atau gigitan ya. Pastikan nggak ada okular atau orbital injury lainnya, baru bisa dilakukan eh, hekting ya. Oke. Nah, selain margin, kanalikulus juga bukan kompetensinya kita. Kalau kena sih kanalikulusnya, apa yang sini atau yang atas atau dua-duanya. Tuh, itu udah bukan kompetensinya kita. Jadi harus di repair dulu kanalikulusnya. Harapannya biar nanti drainase air matanya bisa proper ya. Gitu. Mekanismenya biasanya ada trauma tajam atau trauma tumpul. Kalau trauma tajam ya berarti ya udah kayak gini ya, kesobek seret gini. Kalau trauma tumpul biasanya nggak kelihatan, kayak ketinju. Ya tiba-tiba di sininya itu udah ada kerusakan, udah ada laserasi gitu. Karena tear ya, robek sih kanalikulusnya. Gitu ya. Udah selesai. Nih, pasien tuh membentuk S-curve. Tuh ada bengkak ya, palpebre atasnya yang lateral itu bengkak membentuk S-curve kemerahan. Dacryoadenitis, Kak. Betul ya, yang dacryo adenitis khasnya ya, punya adenitis itu S-curve di palpebre superior.
Ini sama. Oh, beda-beda. Infeksi kelenjar media. Bener ya. Oke, ini karena Hodelum interna ya. Ini dia ada luka robek, Rek. Visusnya normal ya. Visusnya aman. Tapi ada luka robek palpebrae superior 2 cm tidak kena lid margin atau nggak kena kanalikulusnya. Dasarnya juga otot, Mas Ian. Tata laksananya diapain? Eh, Jadi Kak, Yang bener ya, yang C cek. ya. Diberi demen dulu, terus dijahit, kita resepkan antibiotik, dikasih antibiotik salep dulu, terus tutup. Oke, rujuk SPM kalau kena, Margin sama kanalikuli. betul ya. Ini sebenarnya ya, banyak. Kalau misalnya sama, misalnya lukanya kayak gini, tapi dasarnya udah dasar orbital misalnya, dasarnya udah masuk matanya ini dasarnya tembus ya. Penetrasi itu udah requiring spesialis ya. Yang jelas margin ya, kanalikuli, itu ligamen sama septumnya. Kalau perforasi selama nggak perforasi kita bisa. Ini kanan kiri nyeri. Habis pakai bulu mata palsu, Rek. Ada krusta kekuningan, nggak ada injeksi konjungtiva. Palpebrenya edem, hiperemi. Apa diagnosanya? Blefaritis posterior. Blefaritis ya? Posterior nggak sih, Kak? Kenapa? Soalnya, apa yang anterior ya? Yang anterior, bener. Kalau posterior itu dia nggak ke krusta arahnya. Kalau yang posterior itu biasanya merah, edem, terus kayak paste-like. Dia punya keluar sekretnya biasanya. Kalau yang posterior. Kalau si anterior enggak, lebih ke krusta ya. Oke, ini kelopak matanya luka, terus membekas, tampak jaringan parut, dan palpebra kirinya tampak terlipat keluar. Ektropi. Ektropion. Ya, ektropion. Kalau keluar, kalau ke dalam sih entropion. Ini pada lemes, berkeringat, mata menonjol, berdebar-debar, T3 T4-nya tinggi. Nah, terus di CT scan, exophthalmos ya, bilateral. Orangnya kena Graves ya, Graves ophthalmopathy. Yang menyebabkan exophthalmos apa? Masa ya, Kak? Atau hipertrofi? Nah, hipertrofi yang mana? Enggak sih. Berarti kayaknya masa-masa intra Yang konal. mana? Karena ototnya, Rek. Itu. Jadi orangnya ya, orang TED ya, thyroid eye disease atau Graves ophthalmopathy yang bikin matanya menonjol itu nggak ono masalah di jero nih, Rek. Di dalamnya itu intraorbitalnya itu aman, nggak ono masa, nggak ada apa-apa. Cuman karena ototnya, otot ekstraokulinya yang membesar. Nah, jadi enlargement of extraocular muscle. Sehingga dia akan menonjol si matanya itu gitu ya. Ingat-ingat jadi grave itu gitu. Makanya kalau grave-nya tertangani, matanya bisa balik lagi karena yang membesar cuma si ototnya gitu ya. Oke, ini nih gambar nih kelihatan banget nih. Benjolan nggak ada merah, nggak keluar nanah, nggak nyeri. Diagnosisnya Kalazion. tuh, leakalazion. Sip. Ini apa nih? Trikiasis. Mm-mm. Terus tata laksananya Epilasi. epilasi. Epilasi itu apa sih? Dicabut bulu matanya. Cabut aja, betul. Ini, nah ini ya, pada ya, sama dia kan Graves ophthalmopathy. Nah, kondisi kayak gitu tuh matanya apa tuh namanya? Harusnya eksoptalmos gak sih, Kak? Ih, Apa bener, itu bener. enoptos? Enough itu kebalikannya, kebalikannya exhaust. Jadi dia lebih dalam.
Berarti ini exophthalmos. Nama lainnya itu proptosis, Rek. Nama Oh, nama oh ya. lainnya exophthalmos. Ya. Jadi ya proptosis ya. Nanti. Oke. Ini mata menonjol, gak nyeri, pandangan double, ada exophthalmos. Dia ditemukan tumor di sekitar nervus opticus yang mendorong bola mata ke arah depan, gak ada tumor intrakranial. Terus histo-PA-nya, ya punyanya meningioma ya. Inti groove, spindle itu punyanya meningioma. Lokasinya dia di optic nerve-nya. Kalau kan sama nih, optic nerve-nya itu kalau gak meningioma, ya glioma, optic nerve glioma ya. Ini benjolan, gak sembuh-sembuh, mudah berdarah. Ditemukan massa, dia petani, ulcus Kelompok rodon. sel dengan tersusun palisade. Ya, benar ya. Punyanya sih, apa ini penyakitnya? Basal Bas- cell carcinoma. BCC ya. Oke. Ini, nih, jadi gambar nih apa nih? Bakteriosis. Betul ya. Kalau sisitis di sini, kalau di sini, Adenitis. betul. Nih, massa terbentuk papil. Nah, Papiloma. betul ya, papiloma. Ini dia petani. Ada ulcus roden. Etiologinya, UV. ya HPV ya. HPV. Kok HPV sih? Sinar UV. Kalau yang papiloma ini karena si HPV. Mm-mm. Terakhir, benjolan. Tuh, itu udah Stadermos. bener ya. Dia dilapisi sama epidermis ya. Dia punyanya sih kista